Halo Karten Squad, kembali lagi di acara Karten Talk, menginspirasi dan memotivasi. Bersama saya, Ria Komaradewi. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jogja. Langsung saja, silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Aris, saya dari Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Mas Aris ini bergerak di dalam bidang apa ya? Di bidang bela diri. Bela diri, apa khususnya? Apa karate, taekwondo, atau apa mungkin? Bela diri ini kita sebut bela diri taktis. Bela diri taktis, ya. Boleh dijelaskan Mas, apa itu bela diri taktis? Bela diri taktis adalah bela diri yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan modern, karena kejahatan sudah semakin bervariasi, sementara kita perlu ada antisipasi dalam hal ini bela diri, maka diciptakanlah bela diri taktis ini. Sejak kapan Mas Aris mendirikan bela diri taktis ini? Idenya sudah dari 2010, tapi mulai kita seriusi sekitar tahun 2014 hingga sekarang. Di Jogja tempat mendirikannya dulu atau di mana dulu? Iya, kami dirikan di Jogja. Lalu berarti foundernya langsung itu Mas Aris. Basicnya Mas Aris mendirikan bela diri taktis ini dari bela diri apa sih sebelumnya? Apakah mungkin ada background tersendiri gitu atau apa? Kalau background bela diri saya adalah pencaksilat. Tapi taktis ini sangat jauh dari pencaksilat karena memang kita tidak punya kaidah. Jadi tidak bisa disebut sebagai pencaksilat. Di awal-awal dulu memang karena saya basicnya masih dari pencaksilat, gerakannya terlihat silat banget. Tapi semakin hilang kaidahnya, semakin tidak terlihat sama sekali. Kalau belajar pencaksilatnya dari kapan Mas Aris? Saya dari kelas 3 kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Seiring berjalannya waktu menemukan gerakan-gerakan bela diri taktis. Nah, idenya dari mana itu sebelumnya? Idenya dari begini. Yang pertama, ketika itu saya merasakan saya pernah menjadi atlet, saya juga pernah untuk tidak terpilih menjadi atlet. Satu, saya berpikir kalau dalam satu tempat latihan saya ada 50 orang, kemudian disaring lagi, akhirnya hanya ada satu atlet setiap kelasnya. Lalu yang tidak terpilih ini mau melakukan apa? Karena kadang mereka punya bayangan, oh saya ikut bela diri agar saya bisa jadi atlet. Tapi ketika mereka tidak terwujud, nggak jadi atlet, mereka kadang terus merasa kalau bahasa Jawanya tuh ngelokro. Mereka merasa saya tidak bisa membanggakan pelatih saya. Akhirnya lama-lama ini akan hilang. Itu ide pertama. Ide yang kedua adalah tidak semua orang berlatih bela diri itu ingin menjadi atlet. Ada kalanya ingin hanya sebagai olahraga saja atau ingin membela diri. Nah, yang kita wadai adalah orang-orang yang seperti itu. Ada nggak kesamaan dengan bela diri yang lain seperti mungkin karate atau taekwondo gitu untuk gerakan-gerakan dasarnya atau dengan pencaksilat itu sendiri? Kalau gerakan dasar mungkin bisa jadi ada yang sama, teknik juga mungkin bisa jadi ada yang sama. Tapi metode dan cara kami menyampaikan informasi itu sangat berbeda. Kalau di bela diri pada umumnya mereka mengenal nama-nama pukulan, nama-nama tendangan. Tempat kami tidak ada. Yang kita kenal hanya alat serang saja. Kita nyerang dengan menggunakan apa? Oh, telapak tangan dan siku, sudah selesai. Mau kanan atau kiri terserah. Mana yang dipakai duluan? Yang mendekati yang mana? Yang mudah mana? Yang cepat yang mana? Gitu ya. Jadi para Karten Squad ini pasti penasarannya seperti apa sih bela diri taktis ini. Gambarannya kan tadi sudah dijelaskan. Mari kita lihat tayangan berikut ini untuk lebih jelasnya. Seru sekali ya. Sudah kita lihat tadi tayangannya seperti itu. Untuk Karten Squad bisa ada gambaran seperti apa sih bela diri taktis itu sendiri. Nah, untuk sekarang saya menanyakan apakah ada organisasinya dari bela diri taktis ini, Mas? Organisasi kami tidak baku, tidak seperti organisasi yang lain. Tapi kami sangat terbuka. Tidak ada ikatan, tidak ada janji-janjinya, tidak ada sumpahnya. Berlatih boleh, tidak berlatih juga tidak apa-apa. Jadi keanggotaannya bersifat terbuka dan cair.
Oh ya, apakah sudah masuk dalam lisensi mungkin atau apa catatan khusus di KONI seperti itu? Di KONI kami sama sekali tidak masuk dan kemungkinan besar tidak akan berusaha masuk karena kami tidak mengerjakan kompetisi. Kalau kita kerjakan di kompetisi mungkin nanti akan banyak kebingungan karena kita mengarahnya ke perkelahian yang tanpa aturan, tanpa sportivitas. Ketika kita terjun ke dunia kompetisi pasti harus ada penyusunan yang lebih lanjut atau bukan aturan. Sementara kita konsisten untuk bela diri tanpa aturan. Tapi legalitasnya itu sendiri ada kan sebenarnya sebagai cabang olahraga atau sebagai apa gitu? Kalau kemarin kita daftarkan masuknya di bidang pengamanan. Oh, bidang pengamanan. Bisa masuk ke cabang bela diri olahraga. Karena kami tidak bisa dimasukkan ke dalam bela diri kompetisi. Dari Kementerian Kemenkumhamnya. Baik, untuk syarat-syaratnya itu sendiri kalau masuk ke anggotanya sebagai anggota bela diri militer taktis ini apa aja? Ada nggak syarat-syaratnya? Syaratnya adalah berkemauan tinggi untuk berlatih, itu saja. Itu aja ya, gampang aja dia. Yang mau gabung gitu berarti ya. Oke, tingkatan-tingkatannya itu ada apa aja sih kalau di organisasinya itu sendiri? Misalnya tingkatannya hanya ada 3, Mbak. Ada siswa, asisten, dan pelatih. Hanya 3 itu saja. Kategorinya berapa lama menempuh sebagai siswa, sebagai pelatih atau apa, mungkin skillnya seperti apa atau dalam jangka waktu berapa lama gitu latihannya? Untuk setiap siswa ini ada 7 tahapan, tergantung dari jenis bela diri yang diikuti. Nah, ketika dia sudah menuntaskan satu tahapan, maka dia akan diuji lolos, kemudian dia akan mendapatkan tahapan latihan selanjutnya sampai ke yang ke-7. Kalau sudah, nanti dia dilihat kelayakannya sebagai asisten. Setelah menjadi asisten, lihat lagi kelayakannya sebagai pelatih. Ketika sudah cukup memenuhi syarat, baru kita terjunkan sebagai pelatih. Ada seragamnya nggak kalau bela diri taktis ini? Seragamnya sama sekali tidak ada. Nggak ada ya. Tapi kaos kita hobi untuk koleksi. Oh gitu aja. Jadi, untuk keperluan latihan saja, biar lebih ada kebanggaan. Tapi untuk seragam sendiri memang kita tidak mengadakan karena apa? Kita berusaha untuk membawa kenyataan ke dalam latihan. Tidak sempat ketika kita berkelahi, maaf Pak penjahat saya mau ganti baju dulu ini nggak nyaman. Nah, sehingga pakaian apapun yang kita gunakan fleksibel ya jadi ya. Ujiannya setiap naik tingkat itu berarti rutin nggak, misalnya setelah mereka menempuh latihan berapa lama gitu baru ujian atau gimana? Ujiannya itu sendiri seperti apa? Ada sistem blok, ada sistem yang reguler. Yang reguler itu 2-3 bulan dia bisa diuji. Tapi kalau sistem blok di akhir materinya, di akhir trainingnya dia diuji. Ujiannya ada 2, yang pertama teknik, dia memperagakan gerakan yang sudah dilatih. Kemudian yang kedua adalah di ujian prakteknya. Prakteknya ini disimulasikan. Kita coba dengan skenario, misal penculikan, penyanderaan, atau penjamretan. Kita sesuaikan dengan apa yang dia butuhkan dan yang sudah diberikan dalam materinya. Kita uji bisa tidak diaplikasikan di perkelahian yang penuh dengan kepanikan. Ketika kedua ujian ini bisa ditempuh, maka dia akan naik ke tahap selanjutnya. Untuk usia dari anggotanya yang mengikuti kegiatan ini ada batas minimal atau maksimal nggak? Sebenarnya minimal 13 tahun untuk putri. Untuk putra 15 tahun. Kenapa kita berikan batas minimal? Karena berkaitan dengan penggunaan senjata tajam dan senjata yang sebenarnya bukan senjata. Benda sehari-hari yang bisa kita gunakan sebagai senjata. Nah, dikhawatirkan kalau dia belum bisa cukup untuk berpikir secara logis, khawatirnya terjadi perkelahian antar teman di sekolah. Iya, betul. Dan dia nanti akan menggunakan semua benda sebagai senjata itu sangat bahaya. Jadi lebih aman kita ambil untuk putra 15 tahun, untuk putri 13 tahun. Kenapa yang putri malah boleh lebih muda istilahnya 13 tahun kan, kalau yang putra 15 tahun. Alasannya gimana? Alasan yang pertama adalah kedewasaan. Kalau putri itu lebih cepat dewasa daripada yang putra. Putri umur 13 tahun itu bisa, cara pemikirannya itu hampir sama dengan putra umur 15 sampai 16 tahun. Sehingga kita buat sistem seperti itu. Yang kedua,
perempuan itu lebih rawan dengan pelecehan seksual. Tingkat kerawanannya ya lebih tinggi ya. Dan pelecehan seksual itu tidak memandang umurnya berapa, sehingga kita berikan tahapnya lebih dini. Tidak menutup kemungkinan juga untuk materi khusus pelecehan seksual, kekerasan seksual, kita berikan di usia lebih dini juga. Untuk sampai saat ini jumlah anggota yang tergabung dalam kegiatan bela diri taktis ini ada berapa orang, Mas? Karena keanggotaan kami bersifat terbuka, kalau kita buat gathering nih, ini bisa lebih dari 10.000 orang, luar biasa. Orang. Tapi tidak pernah kita data secara khusus. Mungkin yang kita data secara khusus hanya asisten dan pelatih saja. Kalau yang lainnya karena keanggotanya terbuka, maka kita tidak mendata. Itu yang ada di mana aja tuh? Sekitar 10.000 orang itu? Itu se-Indonesia mungkin ya. Indonesia sama udah juga. Tiap pulau Indonesia udah ada ya berarti ya, dari Sabang sampai Merauke udah mengetahui dan istilahnya diajarkan sama Mas Aris ada di tiap cabangnya gitu. Saat ini ada, tapi itu masih internal, tidak membuka di lingkup umum. Kalau yang untuk umum itu baru ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Solo, kemudian di Ambon. Ya, untuk diketahui para Kartens Squad barangkali ingin bergabung ya, ditunggu ya Mas Aris ya gitu ya. Lalu katanya dengar-dengar juga pernah melaksanakan kegiatan sampai ke luar negeri katanya Mas Aris ya. Kemana aja? Kami punya cabang yang pertama itu tidak di Indonesia. Cabang kami yang pertama itu di Australia. Ada di 2 tempat, di Gold Coast dan di Gladstone. Tahun berapa itu Mas? 2014 mungkin. Oh lumayan, ini cukup lama juga berarti. Lebih lama sama orang-orang luar daripada orang Indonesia. Kemudian cabang yang selanjutnya di luar negeri ada di Osaka. Kira-kira sampai saat ini mereka masih latihan ke sini atau Mas Aris yang ke sana untuk maksudnya kegiatan ini berlangsungnya seperti apa gitu? Untuk yang di luar negeri khususnya. Untuk yang Osaka setiap tahun dia ke sini. Oh kesini ya? Setahun, bahkan kadang setahun bisa 2 kali. Untuk yang di Australia itu 2 tahun sekali mereka kesini, 2 tahun sekali saya kesana. Jadi bergantian. Total jumlah yang di luar negeri ada berapa anggota? Sekitar 250 orang. Biasa memang ya. Jadi sampai saat ini luar negeri udah, dalam negeri udah, mungkin prestasi kedepannya rencananya seperti apa gitu kan dalam pengembangan bela diri ini? Untuk pengembangan bela diri ini karena kita tidak bergerak di bidang kompetisi, maka prestasinya ini di luar kebiasaan. Kalau yang lainnya prestasinya mendapatkan piala, kalau kita selamat di jalan. Oh gitu. Nah, ketika mendengar anggota siswa kita selamat dalam perkelahian, ya kita sudah menganggap itu sebagai suatu prestasi. Kemudian ketika ada anggota kita, siswa kita selamat dari perkelahian dan berhasil melawan balik, kemudian mendapatkan penghargaan, itu lebih lagi dari sebuah prestasi. Betul sekali. Lebih ke manfaat untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi lalu ini kan Mas Aris ini terjun ke dunia militer juga ya dalam melatih bela diri taktis ini. Yang sudah dilatihkan oleh Mas Aris ini di satuan mana saja? Ada banyak satuan, kalau kita hitung sampai saat ini mungkin ada sekitar hampir 80 satuan di Angkatan Darat. Kalau yang di Angkatan Udara itu ada 3 satuan dan 1 sekolahan, tambah lagi, udah 5 Pak. Terus yang di Angkatan Laut kita baru 1 sekolah saja. Jadi awal mulanya masuk ke dunia militer itu, mereka itu pas dalam kegiatan apa sehingga tertarik gitu untuk direkrut ke dalam kegiatan militer? Latar belakangnya seperti apa dulu ceritanya? Belakang sebelum saya melatih TNI, saya sering mendapatkan murid dari luar negeri yang selain sipil juga ada yang dari kemiliteran, dari militer, cuti ke Indonesia atau mungkin lagi liburan Indonesia minta berlatih. Kemudian lama-lama saya berpikir untuk berbagi di TNI. Tapi ternyata tidak mudah. Bertahun-tahun saya coba masuk, susah sekali. Ketika sudah susah-susahnya, saya beranggapan mungkin belum rezeki saya berbagi ke sipil saja. Materi militernya kita simpan dulu.
Ketika saya merasakan fase istilah bahasa Jawanya itu lossnya, udah losnya nggak mikir, datanglah. Malah ada yang nawarin gitu. Dari mana itu pertamanya dulu? Pertama dulu dari grup 2. Oh iya. Ada salah satu komandan yang tertarik untuk mencoba. Bahkan beliau tidak berpikir panjang. Ini ilmu itu pasti baik. Kalau saya latihkan pasti ada manfaat. Akhirnya ketika dilatihkan mulut ke mulut sampai sekarang, jadi semakin banyak yang berlatih. Luar biasa. Di dalam menghadapi melatih ya khususnya orang sipil sama orang militer itu apa sih tantangannya, perbedaannya gitu? Perbedaannya melatih militer itu sebenarnya lebih mudah karena lebih tertata. Mudah sekali untuk diajak untuk bergerak secara tertib. Kalau di sipil tidak seperti itu. Di sipil itu harus banyak metodenya, harus banyak kreativitasnya. Kalau di militer kita bilang udah sudah otomatis. Karena sudah punya basic mungkin ya sebelumnya gitu ya. Tapi tantangannya adalah kalau di sipil menurut saya lebih banyak yang tidak hobi bela diri dan tidak punya fisik bela diri, sehingga saya lebih mudah mengarahkan karena tidak ada mind blockingnya. Berarti mereka ayo berdiri kuda-kuda, ya dia berdiri biasa saja karena dia tidak tahu kuda-kuda seperti apa. Tapi ketika di militer hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya punya basic bela diri, sehingga saya harus bisa menjelaskan dengan baik ini berbedanya di mana dengan yang mereka ketahui selama ini, tentunya seperti sehingga itu, tidak terjadi mind blocking. Ketika kita sudah berhadapan, kalau di berarti taktis, kuda-kuda kami itu hanya sejar bahu saja lebarnya. Ketika sudah terlalu lebar harus tarik lagi menjadi sejar bahu lagi. Tapi kalau kita sampaikan ke orang-orang yang punya fisik bela diri, kuda-kuda mereka akan membuka kaki lebar-lebar. Nah itu yang harus dimodifikasi metode pembelajarannya. Lebih spesifik mungkinnya kalau di militer, lebih detail gitu mungkinnya dijelaskannya, karena jangan sampai terjadi teknik yang sama dengan bela diri yang lainnya mungkin kan seperti itu. Lalu ada pengalaman menarik nggak sih selama Mas Aris melatihkan bela diri militer taktis ini di lingkungan militer khususnya gitu? Pengalaman serunya ya saya sering tidak terdeteksi. Gimana ketika tuh? Saya datang, belum tentu saya yang dianggap sebagai pelatih. Gitu. Awal-awal saya bawa siswa, bawa asisten saya yang dikira pelatihnya, saya juga tukang foto. Alasannya kenapa tuh? Karena mungkin dari postur tidak terlihat. Justru bagus kan, malah nggak diketahui lawan gitu kan malah. Terus apalagi tuh pengalaman menariknya selama melatih di institusi militer khususnya? Pengalaman menariknya ya semakin banyak improve-nya, semakin banyak inovasinya. Karena ketika saya melatih, saya sekaligus belajar. Oh ternyata hal ini tidak bisa saya terapkan. Oh ini ternyata bisa. Cara menyampaikan instruksinya ternyata berbeda-beda. Di satuan ini harus seperti ini, di sana harus bagaimana. Tidak bisa kita samakan. Nah, di situ saya mendapatkan banyak sekali kesempatan belajar. Lalu ada nggak sih kekhawatiran dari Mas Aris itu sendiri selama ini setelah mungkin banyak ya muridnya sampai berapa 10.000 orang gitu kan di dalam di luar negeri, masyarakat sipil, masyarakat militer, ada nggak kekhawatiran? Aduh apa yang saya sampaikan ini takutnya gimana gitu, ada nggak kekhawatirannya? Kekhawatiran mungkin yang orang kira masalah ini penyalahgunaan. Tapi itu sebenarnya sudah bisa kita antisipasi dari awal karena ketika kami merekrut siswa khususnya yang tidak terdeteksi seperti mau privat, mau reguler masih bisa kita pantau. Tapi kalau privat itu kan belum kita bisa pantau. Di awal pasti akan kita berikan assessment dulu, sehingga kita tahu pasti tujuannya untuk apa. Ketika tujuannya sudah mulai kurang baik, kita menolak dengan cara-cara yang bervariasi, yang tidak menyinggung perasaan si calon siswa ini. Selama berjalannya waktu ada nggak yang istilahnya kekhawatiran tadi yang Mas Aris pikirkan itu pernah terjadi nggak gitu? Selama ini belum pernah terjadi. Kalau yang sebaliknya pernah, yang malah memberikan manfaat malah sering. Jadi yang kita khawatirkan terjadi perkelahian di luar, memang terjadi, tapi di situ malah menimbulkan prestasi khusus.
Misalnya bisa mengalahkan penjahat, bisa mengalahkan orang yang berusaha untuk berbuat jahat pada orang lain lagi, dia bisa membantu sesamanya. Itu sering terjadi. Dan sebenarnya tujuan dari bela diri ini kan menang sebenarnya kan, menang dari penjahat gitu kan. Dengan teknik yang sudah dia dapat, dia bisa menghadapi dan menang gitu kan intinya ya. Nah, dalam latihan itu sendiri kan ada medianya ya, ada alat-alatnya. Mungkin untuk alat-alatnya itu sendiri yang dipelajari untuk para siswanya seperti apa, dibawa nggak? Bisa ditunjukkan gitu. Nah, ini kita sering menggunakan benda-benda yang tumpul juga. Nah, ini kita gunakan baton stick. Kita goyangkan, dia akan keluar jari panjang. Nah, ini kita pakai untuk mengantisipasi penusukan. Jadi lebih banyak kita menggunakan senjata-senjata pemukul seperti ini agar lawan tidak kehilangan nyawa. Kalau lawannya kehilangan nyawa, kita kena perkara. Ya, betul. Nah itu. Tapi kita juga sifatnya hanya untuk melumpuhkan lawan seperti itu ya. Tapi kita juga harus mengantisipasi serangan senjata tajam juga. Nah, tentunya kita tidak bisa main-main dengan teknik yang menggunakan senjata tajam. Walaupun mungkin latihan memang harus dibuat enjoy, tapi tetap harus benar-benar serius karena senjata tajam itu efeknya tidak ada remedinya, tidak ada airnya. Betul. Kena pukul masih bisa ke rumah sakit, tapi kalau udah kena tusuk, ya sudah. Udah nggak ada toleransi lah ibaratnya. Nah itu penggunaannya itu sendiri gimana Mas? Penggunaannya ini kita menyusun teknik dengan menggunakan instrumen-instrumen yang memperkecil error dalam kita berlatih. Contoh saya gunakan pisau yang ada indikator lampunya. Fungsinya apa? Biar kita tahu serangan itu masuk atau tidak. Tekniknya bal-bal atau tidak. Jadi pisau ini kalau kita tusukkan, dia nyala lampunya. Iya, betul. Jadi ganti warnanya juga, ada suaranya juga. Jadi nggak bisa bohong, saya nggak kena kok. Ternyata lampunya nyala merah gitu kan ya. Iya betul. Nah, ketika ada berbenturan dengan orang-orang yang punya fisik bela diri, kadang memaksakan teknik tahan kosong untuk menjadi teknik senjata tajam. Kita tidak mungkin terus menyampaikan, nggak bisa itu salah. Bukan. Ayo kita coba lagi. Ketika dia nyoba, kenapa saya sendiri? Lama-lama akan paham, ternyata teknik saya tidak bisa digunakan. Daripada kita berdebat, nggak bisa karena gini-gini. Biar dia yang merasakan sendiri gitu ya, praktek pakai alat itu. Alat lain mungkin ada lagi? Mungkin kita lebih sering menggunakan kerambit. Ini contoh kerambit yang anti metal detektor. Semua bahannya dari plastik. Tidak ada komponen logam di sini. Jadi kalau pakai X-ray, jadi cukup aman lah ya untuk para siswa ya. Sama pakai X-ray kena, kalau pakai metal detektor kena, nggak kena. Nah, terus latihannya kita selalu menggunakan alat-alat yang tumpul, tidak pernah pakai yang tajam. Mengurangi resiko untuk para siswa ya. Kemudian alasan kita membuat prototipe ini bukan untuk kejahatan. Sebenarnya dulu saya pernah dipeseni sama teman saya, buatkan alat atau senjata yang bisa masuk ke kabin. Menurut saya itu bahaya. Tapi karena saya tertantang juga, pikiran kalau saya bawa alat latihan, nggak perlu bawa kargo, repot dong, saya harus naruh satu di bagasi. Nah, saya kepikiran juga buat alat latihan, tapi bukan senjata ini, alat latihan yang bebas dari metal detektor. Nah, tentunya berkali-kali permintaan, tolong buatkan senjata yang begini. Nah, ketika kita sudah membuat senjata itu, kita harus ada uji coba. Dan tidak cukup itu waktunya 2 bulan 3 bulan, paling nggak 1-2 tahun senjata itu baru selesai. Nah, ketika sudah selesai, yang berinisiasi tadi pindah tempat. Jadi nggak beres ya? Terus. Nah, akhirnya kami memutuskan daripada kita sibuk menggunakan berbagai macam sumber daya untuk menciptakan satu senjata yang tidak terdeteksi, lebih baik kita terlatih menggunakan semua benda sebagai senjata. Maka akhirnya itu menjadi ciri khas bela diri taktis. Jelas yang pertama kita gunakan kerambit. Kerambitnya kenapa kok pakainya kerambit nggak yang lain? Karena kerambit ini senjata asal Indonesia, tapi dulu waktu saya pertama membawa kerambit ini kurang begitu banyak berminat. Sekarang sudah menjadi sangat tren dan kita akan menjaga tren itu tetap ada. Terus menggunakan kerambit. Lalu spesifikasi lainnya lagi yang menjadi khasnya kita menggunakan senjata yang sebenarnya bukan senjata, pakai sarung, pakai tas, pakai jaket. Ini cara pakainya bagaimana sebagai alat bela diri.
memanfaatkan apa yang ada lah dalam kondisi apapun, istilahnya seperti itu ya, untuk dijadikan sebagai alat bela diri dari seorang yang menghadapi musuh itu sendiri, mungkin seperti itu ya. Lalu ini Kartens Squad pasti penasaran kan ya, seperti apa sih penggunaannya, atau mungkin ketika kita menghadapi lawan, kita lihat nanti ada peraga ya, seru kayaknya seperti itu. Baik, nanti kita lihat dulu ya peraga yang berikut ini. Baik Mas Aris, untuk kedepannya nih harapan dari Mas Aris ini sendiri tentang kegiatan bela diri taktis ini apa sih? Gitu. Untuk kedepannya seperti apa harapannya? Kedepannya kalau bela diri taktis ini kita memiliki simbol khusus. Kita punya logo. Di logo itu tulisan TATIS-nya warnanya abu-abu. Artinya apa? Artinya kita ditampilkan bisa, tidak ditampilkan juga bisa. Kita nampak bisa, tersembunyi juga bisa. Dengan sebenarnya seperti ini, taktis ini tidak mengejar popularitas. Kita tidak begitu mengejar untuk harus selalu dikenal orang. Tapi yang kita inginkan adalah semakin banyak yang belajar agar semakin mendapatkan manfaat dari bela diri ini. Kalau kita sudah punya niat baik, memberikan manfaat, tidak mungkin nggak ada jalan, pasti ada jalan. Betul, luar biasa sekali. Saran nih untuk para Kartens Squad mungkin ya, setelah menonton kegiatan ini, apa kira-kira Mas Aris? Saran saya untuk Kartens Squad harus berlatih, karena kita tidak tahu kapan kejadian itu akan datang. Hari apes itu nggak ada di kalender, sehingga lebih baik bersiap daripada besok terjadi lalu menyesal. Tetap berlatih. Baik, terima kasih Mas Aris atas wawancara atau bincang-bincang kita hari ini. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi para Kartens Squad. Sukses selalu untuk Mas Aris. Sama-sama Mbak. Kartens Squad, demikianlah acara bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi. Karten Tactical, always for full.